Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Rahmah, NIM 211910023, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Saya kuliah di IKI PGRI Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang memahami pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin bertanya kepada kawan-kawan terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui mengenai proses penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Tentunya materi ini sudah dipelajari saat masih duduk di bangku SMP kelas 7. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui dan mengenal bentuk aljabar, mari perhatikan pembahasan berikut ini. Pengertian aljabar. Aljabar adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Simbol yang dimaksud memuat huruf-huruf untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar memiliki unsur-unsur tertentu seperti variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh ini terdapat sebuah bola, kotak, dan kerucut. Kita misalkan dalam bentuk aljabarnya bola itu dilambangkan dengan X, kotak dilambangkan dengan Y, dan kerucut itu berupa angka. Jadi apabila terdapat dua buah bola, maka X tambah X sama dengan 2X. Ada 3 buah kotak, kotak kan dilambangkan dengan Y, maka apabila terdapat 3 buah kotak, maka Y tambah Y tambah Y sama dengan 3Y. Dan terdapat 1 buah kerucut, yaitu 1. Tadi kan telah membahas mengenai bentuk aljabar nih. Jadi, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu memahami pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Nah, pada gambar ini terdapat 4 buah bola dan 5 buah kotak. Seperti pembahasan sebelumnya, kita misalkan banyak bola itu X dan banyaknya kotak itu Y. Jadi, apabila kita tambahkan yaitu 4 bola ditambah 5 buah kotak, maka apabila kita ubah ke dalam bentuk aljabar menjadi 4X ditambah 5Y. Gambar selanjutnya yaitu terdapat 3 buah bola, 5 buah bola, dan 4 buah bola. Seperti pembahasan sebelumnya juga, apabila kita ubah ke dalam bentuk aljabar, maka akan menjadi 3X ditambah 5X ditambah 4X. Karena variabelnya itu sama, jadi tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 3X ditambah 5X ditambah 4X sama dengan 12X. Sekarang sedikit berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Pada gambar ini terdapat 3 buah bola, 2 buah kotak, 4 buah kerucut, dan 2 buah kerucut terbalik. Seperti pembahasan sebelumnya, apabila kita ubah ke dalam bentuk aljabar, maka diperoleh 3X ditambah 2Y ditambah 4 ditambah negatif 2. Pasti kalian bertanya, mengapa bisa menjadi negatif 2? Apa ada yang tahu alasannya? Jadi, mengapa bisa menjadi negatif 2? Itu karena jumlah kerucutnya merupakan lawan dari kerucut sebelumnya. Maka apabila kerucut itu tegak dan bernilai positif, jadi apabila kerucut tersebut dibalik, nilainya akan berubah menjadi negatif. Nah, dari ilustrasi yang telah disampaikan tadi, apa kalian sudah memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Kalau kalian sudah paham, mari kerjakan soal berikut ini. Sebelum kita bahas bersama-sama, kerjakanlah terlebih dahulu dan pause video ini. Apabila sudah menjawab, maka putar kembali video ini. Apakah kalian sudah menjawab soalnya? Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Pada soal ini, terdapat 2 buah toples, 1 buah toples terbalik, dan 3 buah toples. Apabila kita misalkan toples tersebut dengan simbol X, maka apabila kita ubah ke dalam bentuk aljabar, diperoleh 2X ditambah negatif X dikurang 3X. Jadi, 2X ditambah negatif X itu hasilnya X. Jadi, X dikurang 3X sama dengan negatif 2X. Jadi, hasilnya adalah negatif 2X. Nah,
Apakah sama jawaban kalian? Kalau beda, pahami lebih lanjut ya. Sebelum kita bahas bersama-sama, kerjakanlah terlebih dahulu dan pause video ini. Apabila sudah menjawab, maka putar kembali video ini. Apakah sudah terjawab? Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan soalnya. Pada soal ini terdapat 3 buah sendok, 2 buah gelas, dan 3 buah gelas terbalik. Kita misalkan banyaknya sendok disimbolkan dengan X dan banyaknya gelas disimbolkan dengan angka. Maka apabila kita ubah ke dalam bentuk aljabar, diperoleh 3X dikurang 2 dikurang negatif 3. Kita operasikan yang sejenis terlebih dahulu ya, yaitu negatif 2 dikurang negatif 3. Hasilnya adalah positif 1. Jadi 3X dikurang 2 dikurang negatif 3 adalah 3X ditambah 1. Nah, di sini karena 3X tambah 1 itu tidak sejenis, maka tidak bisa kita operasikan lagi. Bagaimana? Apakah jawabannya sama? Kalau tidak sama, ditonton ulang lagi ya. Dari beberapa contoh yang telah dipaparkan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar itu dapat dioperasikan apabila suku dan variabelnya sama, atau bisa dibilang sejenis. Apabila tidak sejenis, maka tidak bisa dioperasikan. Dalam pembahasan yang telah disampaikan, banyak bola dinyatakan dengan X dan banyak kotak dinyatakan dengan Y. Bentuk-bentuk tersebut dinamakan dengan bentuk aljabar. Kalian juga bisa menggunakan simbol yang lain untuk menyatakan bentuk aljabar. Misalnya K, N, P, A, B, dan lain-lain. Agar bisa memahami lebih dalam mengenai aljabar, mari simak pembahasan berikut ini. Unsur-unsur aljabar meliputi variabel, suku, koefisien, dan konstanta. Yang pertama itu variabel. Variabel sering disebut juga peubah, merupakan simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan. Sedangkan bilangan tersebut belum diketahui nilainya secara jelas. Umumnya, variabel disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya itu adalah penggunaan variabel X dan Y. Misalnya pada 5X ditambah 2Y. Jadi X dan Y merupakan suatu variabel. Yang kedua itu suku. Suku adalah nilai yang menyusun suatu bentuk aljabar, baik berwujud variabel, koefisien maupun konstanta. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengenal bentuk-bentuk aljabar. Misalnya seperti 1X, 2X, 2Y, 4Y ditambah 5Y, dan 3X ditambah 2Y ditambah 2. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan disebut dengan suku. Terdapat berbagai macam-macam bentuk aljabar. Yang pertama itu 1X, 2X, 2Y disebut dengan suku 1 atau monomial. Yang kedua itu seperti 4X ditambah 5Y disebut suku 2 atau binomial. Yang ketiga itu 3X ditambah 2Y ditambah 2 disebut dengan suku 3 atau trinomial. Dan yang keempat yaitu untuk bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku dinamakan dengan polinomial. Bagian yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku berupa sebuah bilangan yang menempel pada variabel. Misalnya, pada 3X, maka 3 adalah koefisiennya. Dan seperti 2X, maka 2 itu adalah koefisiennya. Jadi, koefisien itu berupa sebuah angka yang diiringi suatu variabel. Yang terakhir bagian keempat itu adalah konstanta. Pengertian konstanta adalah suatu suku pada aljabar yang tidak memuat variabel, hanya berupa bilangan saja. Contohnya pada aljabar 3X ditambah 8. Maka 8 adalah konstantanya. Dan seperti 2Y ditambah 2. Maka 2 adalah konstantanya. Agar membantu kawan-kawan untuk lebih memahami tentang pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar, mari kerjakan beberapa contoh soal berikut. Soal yang pertama itu negatif 4X ditambah 7X.
dapat dilihat bahwa suku di atas memiliki variabel yang sama. Maka langsung saja kita operasikan, yaitu negatif 4x ditambah 7x, hasilnya 3x. Soal yang kedua yaitu 9x ditambah 3y dikurang 1 ditambah negatif y. Pada soal kali ini terdapat variabel, koefisien, konstanta, serta suku yang sama. Maka suku yang sama tersebut langsung saja dioperasikan, yaitu 3y ditambah negatif y, hasilnya 2y. Jadi 9x dan negatif 1 ditulis ulang saja karena tidak memiliki suku yang sama. Dan tulis hasil dari 3y ditambah negatif y. Jadi hasilnya adalah 9x tambah 2y dikurang 1. Untuk ketiga soal berikutnya, kalian kerjakan sendiri ya. Sampai di sini, apakah kalian bisa memahami proses pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar serta unsur-unsur dari aljabar? Kalau kalian sudah bisa, jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang, kita akan membahas masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Banyak sekali masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar, entah itu kalian sadari ataupun tidak. Misalnya dalam dunia perbankan, perdagangan, dan produksi suatu perusahaan. Perhatikan contoh soal berikut supaya kalian lebih memahami masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Contoh soalnya adalah perusahaan X mengemas kelereng-kelereng ke dalam kotak-kotak, yaitu kotak merah dan kotak putih. Wafi memiliki 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng. Jika banyak kelereng di kotak merah dinyatakan dengan X dan banyak kelereng di kotak putih dinyatakan dengan Y, maka banyak kelereng di kedua kotak dinyatakan dengan 15X dan 9Y. Pertanyaannya yang pertama itu adalah, berapa banyak kelereng Wafi apabila diberi kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih? Pertanyaan yang kedua, apabila Wafi memberikan 6 kotak merah dan 9 kotak putih kepada adiknya, maka berapa banyak kelereng yang dimiliki Wafi sekarang? Kerjakanlah terlebih dahulu dan pause video ini. Apabila sudah terjawab, maka putar kembali videonya ya. Apakah sudah terjawab? Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Pembahasan soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kelereng Wafi apabila diberi kakaknya 7 kotak merah dan 3 kotak putih? Pada soal diketahui bahwa kelereng Wafi ada 15 kotak merah dan 9 kotak putih. Dan kelereng yang diberikan kakaknya itu ada 7 kotak merah dan 3 kotak putih. Kalau kita ubah ke dalam bentuk aljabar, maka diperoleh 15x ditambah 9y dan 7x ditambah 3y. Jadi tinggal kita operasikan untuk mengetahui banyak kelereng Wafi, yaitu 15x ditambah 9y dan ditambahkan dengan 7x ditambah 3y. Perlu kita ingat dengan aturan pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar, yaitu suatu bentuk aljabar bisa dioperasikan apabila sukunya sejenis. Maka dari itu, sebelum menjawabnya, kita samakan terlebih dahulu sukunya, yaitu 15x dengan 7x dan 9y dengan 3y. Maka diperolehlah 15x ditambah 7x ditambah 9y ditambah 3y. Hasilnya yaitu 22x ditambah 12y. Jawabannya cukup sampai di situ saja, karena tidak ada suku yang sejenis lagi. Pertanyaan yang kedua yaitu, setelah diberi kakak Wapi kelereng, maka apabila Wapi memberikan 6 kotak merah dan 9 kotak putih kepada adiknya, berapa banyak kelereng yang dimiliki Wapi sekarang? Pada pembahasan yang pertama, kita ketahui bahwa banyak kelereng Wapi sekarang itu ada 22 kotak merah dan 12 kotak putih. Apabila kelereng tersebut diberikan kepada adiknya sebanyak 6 kotak merah dan 9 kotak putih, maka apabila kita ubah ke dalam bentuk aljabar, diperoleh 22x ditambah 12y dan 6x ditambah 9y. Cara mengoperasikannya sama seperti menjawab pertanyaan yang pertama. Yang membedakan yaitu pada pertanyaan pertama itu dijumlahkan dan
Pertanyaan kedua ini dikarenakan Wapi memberi kelereng kepada adiknya, maka pengoperasiannya dikurangkan. Jadi, 22X ditambah 12Y dikurangkan dengan 6X ditambah 9Y. Maka hasilnya 16X ditambah 3Y. Nah, apakah jawabannya sama? Kalau belum sama dan masih belum paham, tonton ulang pembahasan sebelumnya ya. Agar bisa mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang telah disampaikan, maka kerjakanlah soal berikut. Soalnya yaitu, Pak Madhuri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Maka, Pak Madhuri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan pasar Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Sekarang yang tersedia di gudang Pak Madhuri hanya 17 karung beras saja. Misalnya, X adalah masa tiap karung beras. Nyatakanlah dalam bentuk aljabar. Pertanyaannya yang pertama yaitu total beras yang dipesan kepada Pak Madhuri. Yang kedua, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Madhuri jika memenuhi pesan pedagang pasar Waru. Selamat mengerjakan. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk saya dan keluarga. Amin. Saya, Cherry Rahmah, undur diri. Apabila ada kekurangan dalam pembahasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.